Wah. Ada masalah apa kawan? Bukan masalah itu. Apa tuh? Jadi masalahnya tuh nggak bisa ngerokok sambil ngopi. Kenapa? Nggak bisa, susah gini. Nggak masuk, Wak. Masih lucu. Masih lucu. Tapi kopi ini emang manfaatnya banyak. Apa tuh? Bisa memperlancar BAB. BAB. Iya. Umur sekarang nih kita nih cuman Bahasanya BAB apa pup? pup. Pup. Tapi umur sekarang nih emang yang dibutuhkan tuh buat kita nih ya. Mm-mm. Kayak lancar berak aja nggak sih? Itu ya memang seumur-umuran kita ini emang lagi lucu-lucunya. Yang memang yang dibutuhkan paling besar itu adalah berak. Berak. Iya, karena kalau udah berak tuh kayak masalah tuh lepas gitu. Iya. Karena keseringan sebentar. gangguannya pencernaan. Pencernaan. Tapi begitu udah lepas, aura pun bagus. Aura bagus. Iya. Keren. Nah, Masuk boy. masuk. Kemarin kan kita udah sempat bahas kodam Miki ya. Tentang kodam segala macamnya udah kita kupas ya kemarin ya. Iya. Nah, sekarang nih kita bahasnya ke aura Ki. Oke. Jadi buka aura dan mengapa penting bagi kesejahteraan seseorang tuh apa ya sebenarnya? Jadi buka aura adalah sebuah proses pembersihan dan penyelarasan energi yang ada di sekitar tubuh manusia. Oke. Nah, jadi itu dikenal sebagai buka aura namanya. Terus aura merupakan medan energi yang mencerminkan kesehatan fisik, emosional, dan spiritual seseorang. Pentingnya buka aura terletak pada kemampuannya untuk membersihkan energi negatif, memperbaiki ketidakseimbangan energi, dan memperkuat energi positif. Oke. Nah, jadi ini membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, memberikan ketenangan pikiran juga. Oke. Terus meningkatkan kekuatan spiritual dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Orang lain. Nah, kan banyak juga yang nanya nih, ada nggak sih ketentuan atau cara mengetahui seseorang nih butuh untuk membuka aura atau enggak? Jadi itu kalau dari sudut paranormal, Iya. apa POV, Ya, point of view. Iya. Agak kerenan dikit Agak, lah. Biar kekinian ya kan. Iya. Jadi secara sudut pandang paranormal, seseorang mungkin memerlukan buka aura jika mereka mengalami tanda-tanda seperti perasaan yang lelah berlebihan, terus stres yang berkepanjangan, terus perasaan berat atau tertekan tanpa alasan yang jelas. Termasuk yang tadi. Itu gitu, ya. Terus masalah kesehatan yang tidak kunjung sembuh itu juga mempengaruhi. Terus hubungan yang tegang dengan orang lain. Terus atau perasaan tidak bahagia dan tidak puas dengan di kehidupannya. Oh gitu. Jadi ketika aura seseorang terganggu, ini bisa mengakibatkan berbagai masalah tersebut. Yang tadi itu yang jadi kayak masalah tentang komunikasi semuanya. Terus selain itu juga jika seseorang merasa bahwa mereka terhalang dalam pencapaian tujuan, hidup mereka itu nggak sampai misalnya tujuannya, buka aura bisa menjadi solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Oh, berarti kayak buka aura nih bisa apa ya namanya, kayak aura-aura negatif atau hal-hal negatif yang mereka bawa nih akan pudar atau hilang ya? Ya. Jadi kayak mempermudah semuanya. Ya, jadi dengan auranya yang lebih bagus itu bisa membawa kebaikan. Dari mulai pikiran, kesehatan, mood ya. Moodnya balik kalau lagi. Kalau anak-anak sekarang tuh moodnya ya. Iya sih, kemudian ya. Nah, kemudian kalau moodnya udah bagus, tapi tetap aura itu distabilkan dengan diri dia sendiri yang harus mengatur itu. Nah, ada nggak sih cara khusus atau teknik atau metode yang digunakan dalam proses buka aura nih? Jadi ada berbagai teknik yang digunakan dalam proses buka aura tergantung pada tradisi dan kepercayaannya. Nah, beberapa metode umum meliputi meditasi mendalam, terus penggunaan kayak apa, ada alat-alat bantu untuk penyembuhan seperti kristal, apalah, mungkin ada yang percaya dengan jimat-jimatan, ya kan. Terus mandi dengan garam atau ramuan-ramuan bunga-bunga tertentu. Terus terapi energi seperti bisa dibilang tenaga dalam kayak reiki, terus visualisasi, penggunaan minyak esensial juga bisa untuk aromaterapinya, dan doa ataupun mantra-mantra khusus dari paranormal ataupun orang yang dipercayanya lah gitu. Jadi setiap metode bertujuan untuk membersihkan energi negatif. Jadi metode-metode tadi itu bertujuannya membersihkan, memperbaiki keseimbangan energi dan memperkuat energi positif yang ada di sekitar diri kita. Jadi itu pentingnya. Untuk buka aura ya. Teknik-tekniknya. Nah,
Kan kalau gue sendiri nih kayak gue bertanya-tanya nih, kayak penasaran gitu ya, kayak proses untuk membuka aura ini butuh waktu berapa lama sih? Lama kah atau cuman ya memakan waktu berapa jam atau berapa lamanya? Jadi durasi proses buka aura bisa bervariasi tergantung pada kondisi seseorang ini dan teknik yang digunakannya. Jadi berbeda-beda lah gitu. Secara umum sesi buka aura bisa berlangsung antara sekitar ya 30 menit sampai 1 jaman lah. Namun dalam beberapa kasus proses ini bisa memerlukan beberapa sesi untuk mencapai hasil yang optimal. Lebih maksimal. Penting untuk melakukan buka aura secara teratur untuk mempertahankan keseimbangan energi yang sehat dan optimal. Jadi intinya balik lagi ke diri kita, bagaimana kita mengatur aura ini tetap selalu positif. Jadi percuma kita buka aura tetapi habis itu kita udah mulai panikan lagi, apalagi tetap yang ngatur tuh diri kita. Balik lagi ya, diri sendiri kita, ya. Oke, nah mungkin kan ada beberapa orang juga yang nanya nih kayak misalkan gue buka aura nih, ada nggak sih efek samping tertentu nih yang terjadi di saat proses buka aura ini sendiri nih Ki? Buka aura biasanya aman dan tidak memiliki efek samping yang merugikan. Namun beberapa orang mungkin mengalami reaksi sementara seperti rasa lelah, terus sakit kepala ringan, atau perasaan emosional yang kuat setelah sesinya tadi. Setelah sesinya. Biasa itu mengalami hal-hal seperti itu. Ini adalah bagian dari proses pembersihan dan penyelarasan energi dan biasanya akan mereda dalam waktu yang singkat. Berarti itu proses sementara lah ya. Sementara. Jadi penting untuk tetap kita minum air putih yang banyak dan terus beristirahat setelah sesi untuk membantu tubuh kita penyesuaian diri lah jatuhnya dengan perubahan energi yang baru masuk. Yang akhirnya itu nanti kita akan jaga selama sesi buka aura selanjutnya. Nah. Tetapi kalau udah bisa bertahan ya udah oke. Berarti tetap ada maintenance ya Ki ya. Maintenance itu perlu sebenarnya. Ya. Tetapi kalau kita udah bisa nantinya setelah beberapa kali kita buka aura, yang akhirnya kita ketemu dengan cara mempertahankan aura. Itu yang kadang orang lupa ataupun tidak disarankan sama praktisinya. Karena praktisinya berharap maintenance tadi. Mereka akan datang lagi, bayar lagi, bayar lagi. Sedangkan kalau diajarkan, mungkin dia bisa sendiri mengatur aura ini agar terus seimbang. Nah. Cara untuk menjaga aura tetap bersih dan sehat serta setelah proses pembukaan aura ini kayak gimana nih Ki? Jadi untuk menjaga agar aura itu tetap bersih dan sehat setelah proses buka aura itu penting untuk menerapkan kebiasaan hidup yang sehat dan positif. Nah, jadi jasmani rohani harus dijaga juga. Harus balance ya. Terus ini termasuk meditasi atau doa secara teratur, menjaga pikiran dan emosi tetap positif, menghindari lingkungan atau orang-orang yang negatif. Toksik ya. Iya benar. Toksik ya. Iya benar. Itu sedang kita lakukan. Terus makan makanan yang bergizi juga biar sehat. Berolahraga dan tidur yang cukup. Nah, selain itu praktik pembersihan aura secara berkala dengan mandi garam dan menggunakan seperti media-media lain itu bisa membantu menjaga keseimbangan energinya tadi. Yang penting itu mood terus dijaga untuk positif. Benar. Nah kalau untuk buka aura nih, bisa nggak sih membantu untuk penyembuhan fisik itu gimana Ki? Jadi buka aura dapat berkontribusi pada penyembuhan fisik dengan memperbaiki aliran energi dalam tubuh. Nah, yang pada gilirannya tuh dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mempercepat proses penyembuhan. Nah, jadi ketika aura bersih dan seimbang, tubuh memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menyembuhkan diri sendiri. Namun, namunnya nih. Ada tapinya. Namun buka aura sebaiknya digunakan sebagai pelengkap perawatan medis konvensional, bukan sebagai pengganti. Jadi bukan berarti gue bilang di sini lu nggak perlu ke rumah sakit lu pakai ini. Tapi itu cuman hanya penyeimbangnya aja. Pelengkapnya aja. Karena semua penyakit kan memang datangnya dari pikiran. Iya benar. Benar. Termasuk asam lambung kan. Kita banyak pikiran langsung pikiran dikit asam lambung gitu. Pikiran banyak duit nggak ada. Asam lambung. Asam lambung itu udah pasti tuh. To the point kalau itu. Nah, ada nggak sih orang-orang khusus yang nggak disarankan untuk melakukan pembukaan aura ini nih?
Kalau untuk buka aura sendiri pada umumnya sih aman untuk semua orang, tetapi ada beberapa kondisi di masa seseorang mungkin perlu berhati-hati atau berkonsultasi dengan praktisi berpengalaman terlebih dahulu. Jadi mending cari yang pengalaman sekalian untuk buka aura. Nah, misalnya orang yang dengan kondisi kesehatan mental yang serius atau yang sedang dalam pengobatan tertentu mungkin memerlukan penyesuaian dalam pendekatan buka aura. Nah, jadi penting untuk selalu berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum memulai metode penyembuhan alternatif. Termasuk buka aura ini tadi. Jadi makanya gue tuh selalu bilang mendingan lu cek medis dulu, daripada lu bilang lu kena santet lah, kena pelet lah, atau aura lu ketutup lah apa. Jadi mendingan cek dulu secara medis ada penyakit apa enggak, karena di suatu penyakit itu bisa dideteksi itu membuat auranya jadi jelek. Nah, ini kalau Ki Geni sendiri kan bilang kayak harus menemukan praktisi yang tepat nih, yang terpercaya. Gimana sih tipsnya nih buat menemukan praktisi buka aura yang terpercaya itu gimana, Ki? Kalau itu sih lebih ini ya, lebih kita melihat lagi jam terbangnya seperti apa, terus siapa saja yang sudah dibantu, dan orang biasanya kan pasti ada public figure, ada pejabat, ada apa yang memang ada testimoni lah, intinya yang akhirnya mereka itu masih menggunakan dia terus menerus untuk kepercayaannya dibuka aura. Portofolionya jelas lah ya. Iya, jadi jangan asal-asalan yang cuman ini doang, tapi lihat jam terbangnya. Karena dari jam terbang itu mempengaruhi seseorang ini memang serius, apakah dikarenakan apa dia gimana gitu. Itu kan ada banyak oknum-oknum yang memanfaatkan ini. Berarti harus banyak pertimbangan, ya nggak bisa sembarangan. Betul. Harus riset dulu lah ya sebelum kalian memilih. Nah, ada hubungan antara buka aura dan pengembangan spiritual nggak sih? Jadi untuk menemukan praktisi buka aura yang terpercaya, penting untuk melakukan penelitian ataupun riset dulu lah, mencari rekomendasi dari sumber yang dapat dipercaya. Bisa mencari ulasan ataupun testimoni dari klien sebelumnya, terus memeriksa kualifikasi dan pengalaman praktisi jam terbangnya, terus serta memastikan bahwa mereka memiliki reputasi yang baik dalam komunitas ataupun kayak komunitas spiritual gitu, atau perkumpulan itu, atau dalam penyembuhan. Bagaimana jam terbang dia gitu. Terus berbicara langsung dengan praktisi sebelum sesi itu bisa membantu memastikan bahwa lo yang mau buka aura itu merasa nyaman dan percaya dengan metode mereka yang sajikan. Berarti pentingnya konsultasi di awal untuk kalian tuh meriset. Ini pilihan yang tepat atau enggaknya itu dari situ lah. Jadi mendingan konsultasi dulu atau cari tahu dulu tentang seseorang ini. Jangan asal-asal mandi, asal-asal apa yang akhirnya nanti diposting yang ujung-ujungnya lu tersebar di mana-mana. Jadi karena ini privasi ya jatuhnya. Karena privasi. Jadi emang privasi yang memang harus kita jaga juga. Tetap kecuali mereka yang minta. Ya udah nggak apa-apa gitu. Dengan seizin mereka ya. Iya betul. Jadi lihat jam terbangnya juga, udah siapa aja yang dibuka aura itu adalah kelihatan. Bener-bener. Harus riset lebih jelas. Enggak usah gue ceritain lah ya. Nah, bisa dicek di IG lah. Nah, terakhir nih Ki, ada hubungan antara buka aura dan pengembangan spiritual nggak? Jadi ada hubungan erat antara buka aura dan pengembangan spiritual. Buka aura membantu membersihkan dan menyelaraskan energi yang dapat membuka jalan bagi pertumbuhan dan perkembangan spiritual seseorang. Jadi dengan aura yang bersih dan seimbang, seseorang dapat merasa lebih terhubung dengan diri mereka sendiri. Jadi kalau di Jawa itu sejatinya diri gitu loh. Terus dengan lingkungan dan juga dengan alam semesta gitu. Jadi ini juga dapat memperkuat intuisi, terus meningkatkan kesadaran diri dan membantu dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam. Jadi kayak mencari jati diri. Jadi buka aura seringkali menjadi langkah penting dalam menjalankan spiritual seseorang. Jadi menjalankan spiritual itu kan mencari jati diri. Di mana dia harus dengan tenang dulu, karena kan emang dari zaman dulu itu kan penyajian
penyajian aura ini harus dimandiin, kenapa harus pakai ini, pakai jeruk, pakai minyak, wangian atau apa. Dan terus ada juga doa-doa. Nah, itulah yang terhubung dari 10 pertanyaan lu tadi. Yang membuat seseorang akhirnya mendapatkan solusi masalah hidupnya, mendapatkan sebuah ketenangan ataupun relaksasi. Akhirnya auranya itu mulai terbuka lagi. Baru dibantu dengan doa-doa. Biasanya kalau kita dikonsultasi itu mencari akar masalah dulu. Akar masalah hidup lu ini apa yang sebenarnya, yang akhirnya kita ngaji diri. Nah, kalau membahas ngaji diri sebenarnya ini lebih panjang lagi. Kayaknya. Nanti dibahas di konten selanjutnya. Jadi ngaji diri, ngaji itu bakal kita bahas di konten selanjutnya. Tapi ngajinya bukan ngasah biji ya. Beda. Atau ngajak jina.